Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yuhibbu min ibadihi almutawaddi'in wa yakrahu min khalqihi almutakabbirin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini menjawab pertanyaan dari jamaah. Sebagian jamaah ada yang bertanya, bagaimana kalau kita beramal lalu ada keinginan-keinginan lain di dalam beramal itu? Apakah ini termasuk riya? Maksudnya ketika kita beramal, ya memang itu perintah Allah juga, dan kita mengharapkan sesuatu yang dari Allah juga. Ternyata kita beramal, kita salat karena kita mengharapkan surga misalnya, atau kita tidak mau meninggalkan salat, kita tidak mau meninggalkan puasa, kita tidak mau melalaikan zakat atau tidak membayarkan zakat, kita tidak mau karena kita takut dari neraka Allah, takut dari ancaman Allah misalnya. Apakah amal seperti ini juga tidak dibenarkan di dalam Islam? Nah, kan sering juga sekarang ada ungkapan, oh kalau amal karena ingin surga, kalau amal karena takut neraka, itu tidak benar. Mungkin ada kita mendengar seperti itu. Nah, untuk menjawab ini, kita kembali kepada pembahasan ulama. Ada yang dibahas oleh ulama tentang jawaban untuk persoalan itu. Nah, di antaranya, di sini dijelaskan bahwa memang keikhlasan itu tingkatan yang paling tinggi ini memang tasfiyatul amal an mulahazatil khalqi, mensucikan amal pekerjaan kita, apapun yang kita kerja, mulai dari niat di hati kita sampai pekerjaan itu lahir, itu tidak ada dari tilikan makhluk. Kita tidak ingin itu. Bi alla yurida bi ibadatihi illam tisala amrillah wal qiyam bihaqqil ubudiyah. Jadi betul-betul kita didasari kepada perintah Allah semata-mata. Itu memang ikhlas paling tinggi. Dari makhluk kita tidak harapkan. Dari pujian orang kita tidak butuh. Yang kita, ini Allah memerintahkan. Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, kenapa harus salat? Kenapa harus puasa? Karena Allah memerintahkan. Rasul juga memerintahkan. Sudah, taib, kita jalan, bismillah, kita jalankan. Ya Allah, saya lakukan ini karena perintah Engkau ya Allah. Apa embel-embelnya nanti? Oh, saya dapat surga, saya terhindar dari neraka, itu tidak terfikir saat itu. Nah, itu a'la maratibil ikhlas. Itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Jadi intinya apa? Kita beramal itu karena perintah Allah. Kenapa dilakukan salat? Karena Allah memerintahkan. Kenapa dilakukan puasa? Karena Allah memerintahkan. Kenapa dibayarkan zakat? Karena Allah memerintahkan. Oh, nanti dapat surga, nanti terhindar dari neraka, itu tidak terfikir saat kita mengerjakan itu. Yang jelas ini perintah Engkau ya Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami jalankan ya Allah. Itu satu. A'la maratibil ikhlas. Ikhlas yang paling tinggi. Jadi dia hanya semata-mata la yuridu bi ibadatihi illam tisala amrillah wal qiyam bihaqqil ubudiyah. Betul-betul karena perintah Allah dan melaksanakan hak kita sebagai seorang hamba. Kita sebagai seorang hamba yang kewajiban kita mengabdi kepada Allah, ya, kenapa kita tidak jalankan? Nah, apa hasilnya di situ nanti? Apa balasannya? Apa ancaman kalau ditinggalkan? Itu tidak menjadi pikiran saat itu. Ini a'la maratibil ikhlas, tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Nah, yang kedua yaitu al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua, ayya'mala lillahi liyu'tiyahul huzuza al-ukhrawiyah. Nah, tingkatan yang kedua, orang yang beramal juga karena Allah. Ingat ini, amal kita juga tetap karena Allah. Ini Allah memerintahkan, saya jalankan. Tetapi dengan niat Allah memberikan kepada saya, kepada kita, hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan di akhirat kelak. Apa keuntungan di akhirat kelak? Misalnya, seperti al-bi'ad anin nar, terjauh kita dari neraka. Diri kita terjauh dari neraka.
Bapak Ibu hadirin hadirat, supaya terjauh dari neraka. Itu dasar kita mematuhi perintah Allah. Itu masuk tingkatan yang kedua. Boleh seperti itu. Wa idkhaluhu al-jannah, dan supaya ingin dimasukkan Allah ke dalam surga dengan segala macam kenikmatan-kenikmatan di surga. Bolehkah itu? Kata ulama di sini, boleh. Karena itu tingkatan yang kedua. Kalau ingin kita yang paling atas tadi, nomor 1 tadi, betul, a'la maratibil ikhlas. Tingkatan ikhlas yang paling tinggi, memang dia itu bekerja, kita itu beramal, memang bersih amal kita itu, tidak ada kaitan dengan keuntungan-keuntungan dan takut dengan lain-lain. Walaupun keuntungan itu Allah juga menjanjikan, walaupun yang kita takuti Allah juga yang mengancam, tapi kita tidak peduli dengan untung, tidak peduli dengan ancaman itu. Yang jelas ini perintah Engkau ya Allah, saya sebagai hamba, saya jalankan. Itu saja. Itu a'la maratibil ikhlas. Tapi yang kedua ada juga, boleh. Ketika kita beramal saleh, kita menginginkan supaya nanti saya ya Allah masuk surga. Karena Engkau juga menjanjikan di dalam Al-Quran, siapa yang melakukan ini beramal saleh akan masuk surga, kekal di dalamnya. Siapa yang tidak mentaati Allah akan masuk neraka atau diberi azab di dunia begini begitu segala macam. Karena Allah juga yang mengatakan itu, ya boleh kita beramal karena takut dengan ancaman Allah dan karena ingin dengan balasan Allah yang baik. Boleh. Tapi itu bolehnya al-martabatus saniyah, tingkatan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga itu juga kita beramal karena memang untuk mengharapkan keuntungan-keuntungan duniawi. Al-martabatus salisa ayya'mala lillah. Nih syaratnya dulu. Seseorang itu bekerja karena Allah, beramal karena Allah. Karena Allahnya jangan lupa dulu. Ini tetap ini. Jadi amal kita tetap karena Allah Subhanahu wa taala, tapi niat kita liyu'tiyahu hazzan dunyawiyan. Tapi dengan niat supaya Allah memberikan keuntungan-keuntungan duniawi kepada kita. Tapi ingat, yang memberi itu, yang harap kita tetap Allah yang memberi. Jadi kita beramal untuk mengharapkan keuntungan duniawi. Apa itu? Katausi'atir rizki misalnya. Seperti Allah melapangkan rezeki saya, sehingga saya bisa hidup di dunia, bisa beribadah nyaman. Nah, saya taat kepada Allah supaya Allah melapangkan rezeki saya. Nah, rezeki kan Allah juga menjanjikan. Orang beramal saleh, orang yang takwa, orang yang patuh kepada Allah kan diberikan rezeki. Kan ada Allah mengatakan. Jadi boleh. Ini analisanya. Saya salat ini supaya lapang rezeki saya. Silakan. Kenapa? Karena yang memberi rezeki Allah. Tidak kita kaitkan dengan orang lain. Tapi kalau karena orang kita, ini itu baru salah. Jadi yang kita maksud atau yang disampaikan oleh ulama di sini, maka tetap selama yang diperintah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 tadi, hadirin hadirat. A'la maratibil ikhlas. Di keikhlasan yang paling tinggi, betul-betul menjalankan perintah, menghentikan larangan itu semata-mata karena memang perintah Allah kalau itu kita kerjakan, dan semata-mata karena larangan Allah ketika kita meninggalkan larangan itu. Tidak ada kita pikir-pikir yang lain, apa efeknya nanti, apa dapat oleh saya dari Allah, keuntungan duniawi atau keuntungan ukhrawi. Tidak itu yang dipikir. Ini yang paling tinggi. Nah, yang kedua, boleh kita beramal, tapi tetap ya amalnya karena Allah, dengan harapan Allah juga memberi kita keuntungan akhirat. Apa? Supaya dimasukkan dalam surga, supaya dijauhkan dari neraka. Karena yang menjanjikan ini Allah juga. Allah juga yang menjanjikan ini. Jadi tidak orang lain yang menjanjikan. Jadi kita beramal karena Allah dan mengharap juga pemberian yang dijanjikan oleh Allah juga. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita beramal karena mengharapkan keuntungan duniawi yang dari Allah juga. Karena dijanji Allah dalam Al-Quran kan, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib misalnya. Siapa yang patuh, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang menjalankan aturan Allah, siapa yang berhati-hati dalam kehidupan ini, menjalankan ketentuan Allah dan Rasul, maka diberikan jalan keluar dalam segala persoalan hidupnya. Diberikan way out atau makhraja, jalan keluar dari persoalan hidup. Siapa kita yang tidak punya persoalan hidup?
Tapi Allah memberikan solusi, jalan keluar dalam Al-Quran. Ketika patuh kepada Allah dan tunduk kepada ketentuan Allah, siapapun kita, pribadi kita, keluarga kita, umat kita, organisasi kita, bangsa kita. Ketika bangsa ini patuh kepada aturan Allah, ada solusi-solusi diberikan Allah dalam persoalan yang dihadapi. Persoalan ekonomi kah, persoalan pendidikan lah, persoalan lapangan pekerjaan kah, semuanya. Ketika kita patuh kepada Allah, Allah berjanji, ya ja'allahu makhraja, diberikan jalan keluar. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki yang tidak pernah diduga-duga. Diberi rezeki dari pintu yang tidak pernah terbayangkan. Tidak pernah tergambar di pikiran kita, ini dari mana nanti dapat nanti, ini bagaimana nanti ini. Nah, ketika kita patuh dan tunduk kepada aturan Allah, Allah berikan rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Nah, inilah hadirin hadirat rahimakumullah. Boleh kita beramal seperti itu, mengharapkan keuntungan duniawi, selama keuntungan duniawi itu Allah juga yang memberi dan Allah juga yang menjanjikan. Mari kita jalankanlah amal ini menurut kemampuan kita masing-masing. Mungkin level yang nomor 3 ini paling bawah ini. Kalau kita urut, karena diletakkan paling bawah, yang paling tinggi tadi, asal perintah Allah jalankan saja. Apa untungnya nanti kita serahkan saja sama Allah. Itu yang bagus, nomor 1. Yang kedua, kalau ingin dapat surga, ingin kebahagiaan nanti di surga, karena Allah juga yang mengingatkan dalam Al-Quran, Allah juga menjanjikan ini dan itu, kesenangan segala macam di akhirat nanti. Ya, kenapa kita tidak boleh mengharapkan itu? Karena Allah yang membocorkannya di dalam Al-Quran, Allah yang membongkarnya di dalam Al-Quran, Allah yang memberitahunya di dalam Al-Quran. Berarti boleh kita beramal untuk itu. Cuman tingkatannya sudah tingkat kedua, kita sudah di bawah dari yang nomor 1 tadi. Baru yang ketiga, ini yang nomor 3 paling bawah ini. Beramal itu karena mengharapkan kesenangan duniawi yang dijanjikan Allah juga. Ingat, yang dijanjikan Allah juga, bukan karena orang. Kita beramal karena perintah Allah, kita mengharap juga balasan yang dijanjikan Allah sendiri. Nah, tetapi tingkatannya, kalau keuntungan duniawi yang kita harapkan dengan amal itu, keuntungan duniawi yang juga dijanjikan Allah, berarti tingkatan kita, tingkatan paling bawah dari 3 tingkatan itu tadi. Tentu kita ingin memasukkan diri kita bersama-sama kepada yang nomor 1 tadi, yaitu marilah kita semua beramal, menjalankan perintah Allah. Tidak kita pikir apa nanti yang akan diberikan Allah, apa nanti ancamannya kalau ditinggalkan. Tapi yang jelas, ini perintah Engkau ya Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami baca, kami patuhi ya Allah. Balasan sudah pasti, Allah tidak akan sia-siakan amal yang kita lakukan, perkataan yang kita katakan. Yang di hati kita saya tergerak, Allah sudah catat, sudah beri itu balasan dan pahala kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita camkan dan bisa menjadi amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan keraguan-keraguan kita atau pertanyaan yang kita ragukan tadi, mudah-mudahan terjawab dengan pembahasan dan pemahaman dari ulama yang kita sampaikan ini. Mungkin ada penjelasan yang lain nanti, silakan. Tapi yang terbaca dari kita di dalam kitab hanya itu, baru tingkatan dari amal-amal yang ikhlas itu. Jadi boleh selama kita mengharapkan balasan itu Allah juga yang menjanjikan. Baik balasan untuk akhirat nanti maupun balasan di dunia ini. Selama kata kuncinya, selama yang menjanjikan itu Allah juga. Jadi beramal karena Allah, mengharap janji Allah yang dijanjikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan menjadi tuntunan dan tuntutan dalam beramal kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya, Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah. Ini salah satu jihad kita di zaman modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.